Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari Bu, sama-sama. Ya, sini, Bu. Tabe, Bu. Tabe dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini Bu, lewat sini. Hadirin jamaah sholat Id yang kami muliakan, marilah kita laksanakan sholat Id secara berjamaah dan insya Allah sholat Idul Fitri akan dipimpin oleh Ustaz Yusuf SPDI MPDI, Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dan juga sebagai dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tenggara. Setelah itu dilanjutkan khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin, MSc IPAU ASEAN Engineering, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dan juga sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tenggara. Demikianlah penyampaian dari kami, dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada imam sholat Id, waktu dan tempat kami persilakan. Allahu Akbar.
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحياة الدنيا والآخرة
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Izzati, Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya bagi segenap kaum muslimin hingga dapat menunaikan puasa dan ibadah Ramadan serta menjalankan sunnah Idul Fitri. Salawat dan salam terlimpahkan bagi Nabi Muhammad, Rasul pembawa risalah Islam berkemajuan sebagai misi pencerahan bagi umat manusia di seluruh persada bumi. Pagi hari ini menyenangkan sekali karena kita semua berada di tengah-tengah orang terpilih sebagai calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri di Universitas Muhammadiyah Kendari, kampus kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Demikian juga kaum muslimin di segenap penjuru bumi hingga di negeri ini menunaikan Idul Fitri. Semua mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan terhunjam dalam hati. Dengan berzikir dilanjutkan salat Idul Fitri yang khusyuk hingga ke relung hati itu dapat menjadi energi rohani yang menghidupkan jiwa yang fitri untuk menjadi insan muttaqin dan sejati. Semoga kita yang menjalankan seluruh prosesi ibadah yang dituntunkan Nabi itu mendapat anugerah pencerahan diri sekaligus pahala di hadapan Ilahi Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Baru saja kita segenap kaum muslimin selesai menunaikan saum atau puasa Ramadan disertai rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan. Dalam Islam, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya tidak berhenti pada ritual semata. Ibadah hakikatnya ialah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah, menjauhi larangan dan melaksanakan apa yang diizinkannya sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah. Dari makna ibadah tersebut terbentuk kesalehan seorang muslim yang memiliki hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, sekalian sehubungan dengan sesama, komunikasi sesama manusia, yakni hablum minan nas, dan lingkungannya, sehingga terpancar rahmat bagi semesta alam. Ibadah puasa bertujuan agar menjadikan orang beriman yang menjalankannya menjadi insan bertakwa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Oleh karena itu, di hari pertama setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan ini, ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri, apa saja yang membekas dalam diri dengan puasa dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan setiap tahun ini? Apakah kita sudah mendekati kriteria sebagai orang yang bertakwa? Dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah menyebut di antara ciri orang bertakwa ialah mereka yang senantiasa bersedia untuk berbagi dalam kondisi lapang maupun sempit, serta mampu menahan marah dan memberi maaf kepada sesama manusia. Allazina yunfikuna fisarra'i wad darra'i wal kaziminal gaida wala fina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Quran surat Ali Imran ayat 134. Sedangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah juga mengingatkan kalau orang yang bertakwa itu selain beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, iman hari akhir, dan menegakkan sholat, juga harus mereka berzakat, memberi kepada orang miskin, dan berbuat baik kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut orang yang berpuasa diharapkan akan memiliki kualitas kesalehan yang otentik dan menjadi pembentuk tindakan yang mulia, akhlakul al-karimah, perbuatan baik, wujud kesalehan yang murni, tidak dibuat-buat. Insan muslim hasil puasa dan membentuk kualitas takwa akan menjadi aktor tangguh dalam segala pandemi virus keburukan dan kemungkaran. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa tidak akan korupsi, baik diawasi maupun tidak diawasi, ketika memperoleh peluang maupun tidak. Dengan kata lain, manusia yang bertakwa akan senantiasa menggunakan akal budinya dengan baik agar tidak berperangai seperti hewan. Sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Memang
perilaku hewaniah itu kadang terlihat bias dan absurd karena sering dibingkai oleh alam pikiran dan ilmu pengetahuan yang secara teoretik tampak benar dan maju, tetapi sejatinya salah kaprah sehingga merendahkan martabat dan kemuliaan manusia. Manusia modern yang semestinya membangun kehidupan dengan keadaan luhur malah jatuh ke dalam sangkar besi kemodernan yang dibangunnya sendiri sehingga menjalani kehidupan yang kacau. Alam pikiran postmodern dengan nalar dekonstruksi dapat memutar balik ilmu dan kehidupan yang benar menjadi salah atau disalahkan yang kini meluas di ruang publik. Kemudian terjadi ironi, yang salah dibenarkan dan memperoleh dukungan luas, sementara yang benar disalahkan dan diketepikan. Masih merujuk pada Quran surat Al-Imran ayat 134, ibadah puasa idealnya juga harus semakin menyuburkan jiwa kasih sayang, setidaknya teraplikasikan dalam kebiasaannya untuk terus berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan bersedia memberi maaf orang yang berbuat salah kepadanya, bukan malah sebaliknya menjadi insan pengumbar amarah, bukan penahan amarah. Jika tidak mau membantu sesama, jangan bertindak semaunya. Jika tidak dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapi, jangan menjadi bagian dari masalah dan mengabaikan masalah. Nilai kasih sayang antar manusia terhubung dengan kasih sayang Tuhan, sebagaimana hadis Nabi yang artinya orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh yang maha penyayang dan yang maha suci lagi maha tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Islam juga mengajarkan nilai tarahum atau kasih sayang dengan sesama secara praksis. Surat Al-Ma'un misalnya, surah ini mengandung praksis kemanusiaan pro du'afa yang berwatak kasih sayang tersebut. Menurut Dr. Sutomo Toko Budi Utomo yang juga perintis klinik PKU Muhammadiyah, nilai kasih sayang dari ajaran Al-Ma'un menjadi pembeda dengan pandangan tentang perjuangan manusia dalam seleksi alam ada ala Charles Darwin, The Origin of Species. Hukum evolusi alam hanya memberi peluang organisme unggul yang akan mampu bertahan dalam perjuangan hidup. Narasi itu sejalan dengan hukum siapa yang kuat maka dia yang menang dalam teori survival of the fittest dari Herbert Spencer. Sebaliknya, ajaran kasih sayang dari Al-Ma'un justru mendasarkan perjuangan hidup secara bersama, sehingga yang kuat mau berbagi dengan yang lemah, bukan sebaliknya mengerbangkan yang lemah. Mereka yang lemah pun tetap berbuat baik terhadap sesama. Oleh karena itu, manusia yang bertakwa juga tidak akan menganggap dirinya dan memandang manusia yang lain sebagai makhluk indrawi, sebagaimana paradigma nalar materialisme, sebagai makhluk berakal pikiran belaka dalam pandangan liberal sekular, tanpa menyatukannya dengan unsur penting kerohanian dan jiwa fitrah beragama sebagaimana pandangan Islam yang holistik. Manusia dengan seluruh dimensinya mesti diletakkan dalam ruang metafisika dan kosmologi. Kehidupan yang utuh, bermakna dan multidimensi, termasuk dalam menempatkan musibah dan derita manusia sebagai urusan yang penting dan berharga, bukan sebagai persoalan parsial dan instrumental. Sebaliknya, manusia sendiri jangan merendahkan martabat dan keberadaannya sehingga jatuh ke tempat yang hina dalam posisi yang serendah-rendahnya atau asfala safilin. Quran surat At-Tin ayat 5. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, walau sudah kita jalani selama 1 bulan, ada baiknya kita memahami ulang makna puasa yang telah kita jalani,
Semoga dengan selalu mengingat makna puasa ini, hidup kita selalu dapat terkendali untuk terus berproses menjadi manusia yang bertakwa. Puasa atau al-saum mempunyai makna dasarnya berhenti dari, atau al-imsak yaitu menahan diri. Verbal syariah menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan makna hakikinya menahan diri dari hawa nafsu atas dunia yang sering menjerumuskan manusia pada cinta dunia melampaui batas, sehingga hidupnya jadi pemuja kesenangan atau hedonis, pengejar kegunaan atau pragmatis, dan pemburu kesempatan atau opportunities, dengan mengabaikan nilai-nilai utama kebenaran, kebaikan, dan etika. Energi rohania ibadah puasa terletak pada daya pengendalian diri atau self control setiap insan muslim yang berpuasa dari segala pesona duniawi agar tak menjadi pemburu kuasa dunia yang melampaui takaran. Dunia diperbolehkan untuk diraih dan dinikmati secukupnya. Selebihnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup bersama. Urusan dunia seperti meraih harta dan tahta pun harus diikhtiarkan dengan cara baik dan diperuntukkan bagi kebaikan, sehingga segala rahian duniawi itu menjadi bekal sekaligus jalan keutamaan menuju kebahagiaan hidup sejati di akhirat kelak. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Puasa merupakan representasi dari jalan rohani membangun benteng kokoh di dalam diri setiap muslim dari keliaran nafsu duniawi yang syarat pesona. Hasrat makan, minum, dan hasrat biologis merupakan gambaran simbolis dari segala nafsu dunia. Segala petaka hidup bermula dari hawa nafsu primitif yang tak terkendali, yang mendorong manusia ingin menguasai dunia melampaui batasan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, menguras alam, perang, dan berbagai kejahatan di muka bumi bermuara dari hasrat berlebih akan kejayaan duniawi itu. Hawa nafsu dunia seperti penguasaan harta, tahta, dan kuasa indrawi lainnya, jika tanpa rem spiritual tidak akan pernah berhenti. Laksana pesona gunung emas dalam ilustrasi hadis Nabi, jika manusia meminta gunung emas pertama, setelah memperolehnya akan meminta yang kedua, setelah itu meminta gunung emas yang ketiga. Selalu banyak ruang, alasan, pembenaran, sekaligus faktor pendukung bagi manusia untuk memenuhi hasrat duniawinya yang tak berkesudahan. Tuhan pun memberi label at-takatsur bagi mereka yang rakus dunia itu, yang tiada akan berhenti kecuali ajal kematian memisahkannya. Karena itu, tulis Syed Amir, puasa amat cocok sebagai cara untuk mengendalikan dorongan nafsu hewani manusia, terutama di kalangan suku-suku bangsa yang masih setengah beradab. Makna lainnya, tanda bangsa beradab ialah hidup bermartabat dan tidak rakus dalam memenuhi kebutuhan duniawi, serta memanfaatkan kecukupan kuasa dunia itu untuk hidup bermakna dan berfaedah menggapai derajat keutamaan. Titik tuju puasa agar setiap insan muslim meraih puncak kualitas diri terbaik, yakni menjadi al-muttaqun, orang-orang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Di antara ciri bertakwa ialah memberi di saat lapang dan sulit, menahan marah, memberi maaf, serta tidak melakukan perbuatan buruk dan keji. Quran Surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Mereka yang lulus puasa
ialah yang sukses menaklukkan jiwa primitifnya menuju kualitas diri yang secara rohaniah paripurna. Itulah puasa sebagai jalan terjal menuju pencapaian puncak rohaniah tertinggi yang tercerahkan, yakni spiritualitas luhur antara nilai-nilai ilahiyah dan insaniah yang terpancar dalam segala kebajikan hidup di muka bumi. Puasa sebagai jalan rohani, pengendalian hawa nafsu manakala dilakukan pada tingkat khusus, khawas al-khusus, melahirkan sikap futuwah, kesatriaan diri. Ketika orang berpuasa diajak berseteru atau hal-hal buruk, dia akan menjawab, ini saimu, aku sedang berpuasa. Legasi dan cita-cita hidupnya naik kelas signifikan dari kegemaran meraih kesuksesan fisik ragawi ke spiritual tertinggi atau irfa yang mencerahkan semesta hidup bersama. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di sisi yang lain, puasa sejatinya merupakan energi rohaniah yang dahsyat untuk diproyeksikan membangkitkan kekuatan umat Islam agar menjadi khaira ummah di bumi nyata. Dimulai dari membangun kekuatan rohani sebagai basis utama, kemudian memancarkan perubahan alam pikiran, tindakan dan karya atau amaliyah yang berkemajuan sesuai dengan jiwa Islam. Islam yang membangkitkan kesadaran untuk maju meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Islam meletakkan takwa sepadan dengan kesadaran masa depan terdekat atau dunia maupun terjauh atau akhirat kelak. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Basis rohani yang dibangun puasa Ramadan ialah terbentuknya Islam yang bertakwa sebagai aktor yang rohaninya sempurna atau paripurna, sebagai kekuatan penggerak kehidupan yang baik dan luhur, baik secara vertikal hablum minallah maupun secara horizontal hablum minan nas. Hal ini sesuai dengan tujuan puasa agar melakukannya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Takwa adalah puncak kualitas kepribadian dan sosok terbaik manusia yang berbasis pada iman dan kebaikan yang melampaui. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Orang bertakwa itu mampu menahan amarah dan pemaaf sekaligus menjadi sosok terbaik. Quran surat Al-Imran ayat 134. Orang bertakwa baik sebagai pemimpin perguruan tinggi, pemimpin daerah, pemimpin negara, pengusaha, politikus, pegawai, profesional, elit masyarakat, dan lebih-lebih pejabat serta tokoh agama haruslah memiliki sifat Nabi, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas, dan uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Kesalehan dan keberagamaan orang bertakwa tidak disalahgunakan untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi yang rendahan, serta menghalalkan segala cara yang tercela, baik atas nama pribadi maupun kroni dan golongan. Bermula dari kualitas individu muslim yang bertakwa, kemudian bertransformasi secara kolektif menjadi umat terbaik. Dari pribadi takwa yang berkualitas tinggi terbentuk masyarakat dan kehidupan yang berkualitas utama, yakni umat terbaik di segala bidang kehidupan, sehingga terbentuklah Islam yang berkemajuan. Ciri khas yang paling melekat dari Islam berkemajuan atau moderat adalah
tidak berlakunya ifrat atau berlebih-lebihan dan tafrid atau meremeh-remehkan. Islam berkemajuan, ummatan wasatan adalah mereka yang mampu menempatkan ajaran Islam secara proporsional. Ciri-ciri dari Islam berkemajuan atau wasatiyah yaitu: satu, menjadi yang terbaik. Yang kedua, menebar nilai-nilai utama. Yang ketiga, adil dalam bersikap. Yang keempat, seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kelima, proporsional dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Karena itu, agar puasa tidak berhenti menjadi ritual ibadah yang formalistis, mengikuti rukun syariah semata, jadikan ibadah tahunan tersebut sebagai proses transformasi rohania yang aktual. Itu demi menuju terbentuknya umat Islam berkemajuan, berkualitas tinggi, dan tampil sebagai khalifah di muka bumi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada hari raya Idul Fitri ini, semoga kita senantiasa menjadi wakil Allah di muka bumi yang senantiasa menyebar rahmat dan menghalau mudarat. Akhirnya, mari kita konsentrasikan pikiran hanya kepadanya. Hadirkan kesadaran transendental bahwa Ia berada di harapan, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima Allah, diampuni dosa dan kesalahan, serta selalu berada di jalan Allah yang lurus untuk meraih ridha dan karunia-Nya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil hasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa ghafiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'ah ibadatina biridaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.